Selamat sore, Bu Lina. Selamat datang. Terima kasih juga telah berani datang dan ingin berbicara untuk hari ini. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat ini? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Jujur Bu, saya capek banget. Rasanya saya tidak bisa nafas dengan bebas di rumah sendiri. Kadang saya sampai takut mau pulang. Saya bisa bayangkan betapa beratnya Ibu menjalani hari-hari seperti itu. Boleh Ibu ceritakan lebih banyak tentang apa yang Ibu rasakan hingga takut untuk pulang ke rumah? Baik Ibu, suami saya sering marah tanpa alasan yang jelas. Kalau lagi marah, dia kadang memukul saya, mulai dari tamparan sampai dorongan. Bahkan pernah sampai memukul dengan benda. Saya sering berusaha menghindar, tapi tidak selalu berhasil. Itu sangat menyakitkan dan menakutkan ya Ibu Lina. Ibu sudah melewati situasi yang sangat sulit. Jadi bagaimana biasanya kalau Ibu merespon suami Ibu itu mulai marah? Biasanya saya diam saja, berusaha menghindar supaya dia tidak makin marah. Kadang saya nangis diam-diam, tapi tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Saya takut keluarga saya tahu, nanti mereka merasa sedih atau marah sama saya. Rasa takut dan kesepian itu sangat wajar, terutama kalau Ibu merasa harus menyimpan semua beban sendiri. Tapi saya ingin tahu, Ibu tidak sendiri dan tidak pantas mengalami kekerasan itu. Apakah Ibu pernah mencoba berbicara dengan orang terdekat atau mencari bantuan sebelumnya? Tidak pernah Bu, saya merasa tidak ada yang bisa dibantu saya. Teman-teman saya juga banyak yang tidak tahu masalah saya. Kadang saya merasa malu sendiri. Malu dan takut itu seringkali menjadi alasan kita untuk enggan bercerita masalah seperti ini. Tapi saya salut dengan keberanian Ibu datang ke sini. Ini langkah pertama yang sangat penting. Apakah Ibu bisa menceritakan kapan kekerasan itu mulai terjadi? Sudah sekitar 2 tahun terakhir Bu, awalnya cuma marah-marah biasa saja, tapi lama-kelamaan makin sering berbuat kasar juga. Saya pikir mungkin karena dia stres kerja, tapi akhirnya saya merasa ini bukan alasan untuk itu. Kamu benar sekali. Tidak ada alasan yang menghindarkan kekerasan, apalagi kekerasan fisik. Apakah ada sesuatu hal tertentu yang membuat suami Ibu itu menjadi marah? Biasanya kalau dia capek atau sedang frustasi, kadang saya cuma tanya soal keuangan rumah saja, tetapi dia langsung marah besar. Saya jadi takut bertanya apapun. Jadi kalau Ibu harus selalu menyelesaikan diri supaya suami Ibu tidak marah, bahkan sampai harus menahan kebutuhan sendiri untuk lebih merasa aman. Itu beban yang sangat berat ya Ibu Lina. Iya, saya jadi tidak punya ruang untuk jujur pada diri saya sendiri. Saya sering merasa seperti kehilangan diri saya sendiri. Kehilangan rasa diri dan kebebasan memang salah satu dampak besar dari kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah Ibu sudah memiliki anak? Kami belum mempunyai anak, Bu. Tapi saya takut kalau sampai punya anak nanti mereka juga kena dampaknya. Kekhawatiran Ibu itu sangat wajar dan menunjukkan bahwa Ibu itu peduli pada masa depan bagi keluarga Ibu. Jika kita perlu pikirkan bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan Ibu serta masa depan yang aman bagi Ibu dan keluarga. Apakah Ibu pernah memikirkan untuk mencari bantuan formal seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak gitu? Belum pernah, Bu. Saya takut suami saya makin marah dan tidak mau berubah. Juga takut keluarga saya tahu, mereka mungkin memaksa saya untuk balik ke rumah. Ketakutan itu sangat masuk akal, Bu. Kita harus merancang rencana yang aman dan yang bertahap supaya Ibu merasa terlindungi dan aman. Kita juga bisa cari alternatif lain seperti tempat penampungan sementara atau kelompok mendukung perempuan yang mengalami hal serupa. Saya belum pernah tahu tentang tempat-tempat seperti itu, Bu.
Oke, nanti saya akan bantu menghubungi dan memberikan informasi lengkap. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita buat dulu hal-hal yang bisa ibu lakukan sekarang untuk menjaga keamanan kesehatan ibu, misalnya menyiapkan nomor darurat, menghubungi teman-teman terpercaya, atau menyimpan barang yang penting di tempat yang aman. Baik Ibu, saya bisa coba cerita ke teman dekat saya yang saya percaya. Saya juga akan coba siapkan nomor-nomor penting. Itu langkah sangat bagus, Bu Lina. Kita akan buat daftar dan rencana kecil agar ibu bisa lebih kuat dan siap untuk menghadapi situasi itu. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah kita berbicara sampai sini? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit lega. Rasanya ada beban yang mulai terangkat sedikit. Saya jadi tahu bahwa saya harus mulai mencari jalan keluar walaupun pelan-pelan. Bagus sekali. Ingat ya ibu, perubahan memang butuh waktu dan proses. Ibu tidak harus menjalani semuanya sendirian. Saya akan selalu mendukung dan menemani ibu. Kita akan membuat rencana yang realistis dan sesuai dengan kemampuan ibu. Baik, terima kasih banyak buat Ibu. Saya merasa lebih berani sekarang. Sama-sama Ibu Lina. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Kita akan terus bekerja sama dan membantu ibu meraih hidup yang lebih aman dan bahagia.